Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 2 Bahasa Indonesia, yaitu bab struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi untuk PPK Guru SD 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk apa? Untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal maupun kuis tentang P3K Guru dan CPNS. Dan bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini juga. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang karena kita memang saudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah yaitu buah lengkung enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara, susah senang kita tanggung. Ini jadi kalau balasan itu yang menyangkut isinya ini. Isinya kan engkau senang, aku senang karena kita memang saudara. Jadi balasannya harus sesuai juga dengan itu. Kalau ini kan yang A ini tidak tepat, yang C juga tidak sesuai, yang E juga, yang D tidak sesuai, sedangkan yang E juga tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah yang B, yang menyinggung tentang saudara. Soal nomor 2, yang mengangguk-angguk mulai memahami persoalan via. Namun beliau belum menanggapi pertanyaan cucunya. Eyang tersenyum. Kata yang menyatakan urutan waktu ditandai dengan nomor, yaitu nomor 2 mulai. Ini nomor satunya ini tidak ada waktu. Yang kedua mulai ini, yang ketiga tidak ada, empat tidak ada, lima tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah 2. Soal nomor 3, mengapa pagi ini waktu sangat kacau, ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian. Jawabannya adalah, kalau menurut saya ini komplikasi, tetapi di kunci jawaban di belajar mandiri seri P3K orientasi. Di sini akan saya jelaskan orientasi ini kalau saya lihat di modul berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Sedangkan komplikasi itu berisi tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Jadi kalau orientasi ini tidak. Tapi kalau yang komplikasi masalah yang dialami kan ini sangat kacau, ya lalu segera mencari anaknya karena induk gagak ini anaknya hilang, dia cemas. Cemas dan sedih menjadi satu. Berarti ini termasuk bagian dalam cerita yaitu komplikasi. Kalau orientasi hanya pengenalan tema, tokoh, dan latarnya saja. Jadi kalau jawaban saya adalah komplikasi, di kunci jawaban adalah orientasi. Soal nomor 4, pesan baginda kepada anaknya, hai anakku, hati-hati engkau jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan tersebut adalah, ini juga jelas, jawabannya adalah kejujuran lebih mulia dan berharga. Jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Soal nomor 5, Pia menunggu pembantu baru. Pia ikut bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar. Lalu Pia mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opname. Dokter menduga Pia kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor nomor 1. Pembahasannya contoh kata kerja tindakan, berarti yang melakukan tindakan itu contohnya mengembara, menggigit, menerjang, melompat, memanjat, memangsa, ada tindakannya. Nah, di sini kata kerja tindakannya yaitu pada kalimat nomor 1 yaitu menunggu. Yang lainnya tidak ada. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Nomor 6, puisi berikut yang termasuk syair adalah, jawabannya adalah yang
B ini wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri, tiada memang kanan dan kiri. Di sini kalau pengertian syair dulu itu adalah puisi rakyat yang dibentuk oleh 4 larik pada setiap baitnya. Jadi ada 4 larik. Seluruh larik dalam syair itu merupakan isi. Jadi kalau pantun itu kan ada sampiran dan ada isinya. Tetapi kalau syair itu 4 larik atau 4 baris itu isinya semua isi. Karakternya syair itu sama-sama terikat oleh ketentuan baku baik jumlah narik, suku kata maupun rima akhirnya. Bedanya syair tidak memiliki sampiran ini yang saya jelaskan tadi. Dan rima akhir syair selalu berpola sama. Kalau pantun kan bisa A, bisa AB. Tapi kalau syair itu rimanya sama. Jadi di sini yang sama, jadi untuk mengingatkannya lebih mudah kalau syair itu rimanya sama. Kalau yang A kita lihat ini A, I. Jadi tidak sama. Yang C, U A juga tidak sama. Yang D, A, I. Yang E, A, U. Nah, yang sama yang mana? Ini yang saya tandai biru. Hanya yang B ini. Berseri I atau A. Jadi yang paling tepat adalah wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri, tiada memang kanan dan kiri. Kalau yang C ini lebih ke pantun karena ada sampirannya. Yang D ini juga tidak. Jadi yang C ini yang hanya pantun. Soal terakhir nomor 7. Pagi tadi, yang menyuruh Bijum pembantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek, biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal, Eyang melayat ke tetangga sebelah. Kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian yaitu yang orientasi. Kan orientasi tadi isinya pengenalan tema, tokoh, dan latar. Ini mana yang menunjukkan itu, yaitu Bijum pembantunya. Ini berarti pengenalan tokoh bahwa Bijum itu adalah pembantunya. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk soal pembelajaran yang kedua bahasa Indonesia. Nantikan pembahasan berikutnya dan jangan lupa bisa ditonton 2 video yang ada di atas ini. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.